Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak dan Ibu, para dokter gigi sekalian, serta ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah Azza wa Jalla masih memberikan kepada kita kekuatan dan kesehatan untuk menjalankan ibadah yang mulia di bulan suci Ramadan, yaitu ibadah puasa yang difardukan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurah atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan limpahan salawat dan salam tersebut akan senantiasa menyertai orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam menjalani kehidupan, dan juga mengikuti jejak para sahabat beliau ridwanullahi ta'ala alaihim. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada siang hari ini tentang menyelami samudra Al-Fatihah. Tentunya pembahasan ini merupakan pembahasan yang besar yang tidak mungkin kita akan selesaikan dalam waktu yang terbatas, sebab Al-Fatihah merupakan firman Allah Subhanahu wa taala dengan lautan hikmah yang tidak bertepi. Andai pun kita menyebutkan hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya pada kesempatan kali ini, hingga dunia selesai usianya, maka kita tidak akan bisa menggapai dasar daripada samudra firman Allah Subhanahu wa taala tersebut. Sebab firman Allah Subhanahu wa taala mengandung lautan hikmah yang tidak ada batasnya, sebagaimana zatnya Allah Azza wa Jalla yang tidak dibatasi oleh sesuatu. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, paling tidak dalam sehari kita membaca 17 kali surat ini di dalam salat-salat kita. Itu kalau kita menjaga salat 5 waktu. Bagi yang hanya salat sewaktu-waktu atau hanya di waktu maghrib saja, bolehlah kita katakan dia tetap membaca surat ini sebagai pengakuannya terhadap rububiyah dan uluhiyah serta asma dan sifat Allah Azza wa Jalla dalam sehari. Tetapi bagaimanapun seorang hamba ketika dia berdiri kepada Allah Azza wa Jalla dalam qiyamnya atau dalam salatnya, dia tidak akan melewati 7 ayat yang ada di dalam surat yang mulia ini. Sebab syariat kita telah menjadikan surah ini sebagai rukun di antara rukun-rukun salat, sehingga tidak sah salat bagi orang yang melewatkan Al-Fatihah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La salata liman lam yaqa bi Fatihatil Kitab." Tidak ada salat bagi orang-orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Terlepas dari perbedaan pendapat di kalangan para ulama bagi makmum apakah perlu baginya membaca Al-Fatihah atau tidak. Dan yang rajih atau yang paling kuat di antara pendapat para ulama, bahwa apabila makmum membaca surah Al-Fatihah, apabila imam membaca surah Al-Fatihah, maka makmum tersebut tidak terlepas dari 2 kondisi. Apabila dia melaksanakan salat jahriyah atau salat yang dikeraskan bacaannya, maka dia tidak perlu membaca surat tersebut pada 2 rakaat pertama.
namun pada 2 rakaat selanjutnya dia tetap diwajibkan membaca surat Al-Fatihah. Kenapa? Sebab Allah Azza wa Jalla berfirman, wa idza quri'al Qur'an fa ansitu. Apabila dibacakan kepada kalian Al-Qur'an, maka perhatikan, fasma'u lahu wa ansitu. Dengarkan bacaan Al-Qur'an tersebut dan perhatikan atau simak dengan baik bacaan Al-Quran tersebut. Lagi pula di dalam sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, barang siapa yang memiliki imam, maka bacaan imam adalah bacaannya. Sehingga apabila imam telah membaca Al-Fatihah dengan suara yang keras, maka tidak ada kewajiban bagi makmum untuk membaca surah Al-Fatihah. Berbeda kondisinya ketika makmum tersebut sedang melaksanakan sholat sirriyah, yaitu sholat zuhur ataupun sholat asar. Maka dalam kondisi yang seperti ini, seorang makmum tetap diwajibkan untuk membaca surat Al-Fatihah. Banyak sekali nama-nama yang disebutkan oleh para ulama tentang surat yang mulia ini. Dan para ulama menyebutkan, bila Allah Azza wa Jalla, bila sesuatu itu datang dengan nama yang banyak, maka nama-nama yang banyak tersebut menunjukkan keagungan sesuatu itu. Analogi sederhananya seperti ini. Apabila kita memiliki seorang putri, kita mungkin bisa menamakannya dengan si cantik jelita, atau si kembang, atau si mawar, atau si anggrek, dan lain-lain sebagainya. Maka nama-nama tersebut kita ucapkan untuk menunjuk pada satu zat, sehingga perbedaan nama tersebut tidak mempengaruhi zat itu, tetapi banyaknya nama terhadap zat itu menunjukkan apa? Keutamaan zat itu. Sebagaimana surat Fatihah, kita temukan para ulama rahimahullah ta'ala memberikan nama untuk surat yang mulia ini dengan nama-nama yang baik. Al-Fatihah disebut dengan Fatihatul Kitab. Fatihatul Kitab artinya apa? Pembuka Al-Kitab. Yang kedua, Al-Fatihah juga disebut dengan As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang selalu berulang, yang itu kita baca di dalam salat kita. Setiap kali kita melaksanakan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, salat utamanya, maka kita membacakan surah Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah juga disebut dengan Al-Quranul Azim, Quran atau bacaan yang agung dan mulia. Dan Nabi SAW sendiri yang memberikan nama terhadap Al-Fatihah tersebut dengan Al-Quranul Azim. Jadi Nabi menyebut kata Al-Quran menunjuk pada satu ayat, satu surah di dalam Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa ketika Allah Azza wa Jalla meletakkan Al-Fatihah tersebut di awal mushaf, maka ada isyarat dari Nabi SAW bahwa isi kandungan yang terdapat di dalam Al-Fatihah itu merupakan pokok-pokok isi Al-Quran yang akan datang pada ayat-ayat atau surat-surat selanjutnya setelah Al-Fatihah. Sehingga Nabi SAW mengatakan Al-Quranul Azim, ya, disebutkan Al-Quran, tetapi yang dimaksudkan adalah satu surat. Rasulullah SAW mengatakan apa? Rasulullah SAW mengatakan Al-Quranul Azim, padahal yang beliau maksudkan hanya satu surat, sebab cakupan ya yang ada di dalam Al-Fatihah tersebut, ya, sebab Al-Fatihah tersebut ya merupakan ringkasan dari pokok-pokok permasalahan yang ada di dalam Al-Quran. Al-Fatihah juga disebut dengan Nurun Azim wa Diya'un Mubin, di mana Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan surat ini hanya kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menganugerahkan Al-Fatihah kepada siapapun di antara nabi-nabinya.
Di dalam buku-buku tafsir kita akan menemukan penamaan yang lain terhadap Al-Fatihah, di antaranya sebagai Ar-Ruqyah. Karena surat ini bisa digunakan untuk meruqyah seseorang. Apabila seseorang tersebut sakit, maka kita bisa meruqyah orang tersebut dengan membacakan surah Al-Fatihah terhadap orang tersebut. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa pengaruh daripada ruqyah tersebut kepada seorang hamba itu ditentukan dengan seberapa besar letak atau kedudukan makna dan hakikat surat tersebut di dalam diri seorang hamba. Sehingga Al-Quran itu syifa'un lima fis sudur. Al-Quran itu merupakan obat bagi segala macam penyakit yang ada di dalam dada manusia. Namun sekali lagi penyakit itu akan hilang tergantung keyakinan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab hati yang kotor tidak akan mampu menyelami lautan hikmah zat yang maha suci Allah Azza wa Jalla. Baiklah, kita akan mulai memasuki bagian yang paling tepi dari samudra Al-Fatihah ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sebelumnya di dalam tulisan mushaf atau di dalam Al-Quran kita dimulai dengan firman Allah Azza wa Jalla, apa? Bismillahirrahmanirrahim. Mengenai masalah ini juga terjadi khilaf di antara para ulama, apakah Bismillahirrahmanirrahim ini merupakan bagian dari surah Al-Fatihah atau dia ayat yang sendiri sebagai pembuka di setiap surat. Sehingganya kita lihat pada prakteknya dalam pembacaan Bismillah ini ada sebagian ulama yang memilih untuk mengeraskannya dan ada sebagian ulama yang memilih untuk membacanya dengan sir, membacanya hanya dengan apa? Dengan pelan saja tanpa mengeraskan bacaan tersebut. Walaupun bacaan tersebut memang bacaan sir tersebut tidak berarti tidak dibaca. Tidak seperti apa yang dipahami oleh sebagian orang ketika mereka menemukan ada bacaan-bacaan yang dianjurkan untuk dibaca secara sir, mereka memahami bahwa bacaan tersebut adalah dibaca di dalam hati, dan ini keliru. Ada ungkapan baca doa di dalam hati, ini ungkapan yang keliru. Sebab apa? Doa, zikir dan bacaan Al-Quran itu tidak dinilai, ya, tidak ada nilainya kecuali apabila hamba tersebut menggerakkan kedua bibirnya dan juga lisannya. Ini baru disebut dengan apa? Berzikir ataupun membaca. Adapun membaca di dalam hati ini keliru. Mungkin kalau bacaan buku, ya, dalam bahasa Indonesia, tulisan-tulisan dalam bahasa Indonesia, mungkin kita bisa terima, ya, konsep membaca di dalam hati ini. Tetapi untuk Al-Quran, juga untuk zikir-zikir yang ma'thur dari Nabi SAW, ini harus kita baca dengan melafadzkan bacaan tersebut. Dengan melafadzkan bacaan tersebut. Apabila tidak dilafadzkan, maka tidak ada arti sama sekali. Makanya ketika orang melakukan takbir Allahu Akbar, diam, kemudian Allahu Akbar, rukuk, salatnya tidak sah. Walaupun dia membaca Al-Fatihah di dalam hatinya. Kenapa? Sebab bacaan itu harus dengan menggunakan kedua bibir dan lidah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ada isyarat di dalam ayat ini di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran dan menjadikan Bismillah sebagai permulaan surah. Allah Azza wa Jalla ingin mengajarkan kepada manusia agar manusia tersebut memulai segala sesuatu dengan menyebut namanya. Makanya datang dari satu hadis yang disandarkan kepada Nabi SAW. Terlepas dari perbedaan pendapat di antara ulama apakah hadis ini sahih atau dhaif, sebagian ulama mengatakan hadis ini sahih. Nabi SAW bersabda, "Kullu amrin dzibalin la yubda'u
fihi, ya, la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim, fahiya aqta, ya, fahuwa aqta. Jadi setiap amalan yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka amalan tersebut kurang. Amalan tersebut kurang. Kenapa? Ketika kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah, atau dengan hanya mencukupkan bacaan bismillah saja, kita memberi arti di dalam pekerjaan kita tersebut bahwa kita melakukannya, ya, kita melakukan perbuatan tersebut semata-mata karena kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak ingin sekalipun sedetik pun melepaskan Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam pekerjaan yang sedang kita lakukan. Jadi ketika kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, itu sama saja dengan, ya, kita menyertakan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap tindakan yang kita lakukan. Bahwa apa yang saya kerjakan ini saya lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dengan menyebut nama Allah saya keluar dari rumah. Dengan menyebut nama Allah saya makan karunia darinya. Dengan menyebut nama Allah saya minum air yang merupakan bentuk kasih sayang yang lain darinya. Dengan menyebut nama Allah saya menaiki kendaraan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadaku. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika menjadikan bismillah permulaan dari setiap surah, ada isyarat di dalamnya agar hamba-hambanya selalu ta'alluq, selalu ada apa? Ada keterikatan antara pekerjaan-pekerjaan yang dia lakukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mengucapkan bismillah, dia mengakui kelemahannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahwa dia tidak bisa melakukan apapun kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Pengakuan dari hamba dari hamba yang dhaif tadi, yang lemah tadi kepada Allah Subhanahu wa taala, ini akan memberikan kekuatan yang lain bagi dia, sehingga apa? Ketika dia memulai sesuatu dengan nama Allah Subhanahu wa taala, ada kekuatan ruh yang mendorong apa? Semangatnya di dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Di sini Allah mengajari kita untuk memujinya. Ketika kita membaca firman Allah Bismillahirrahmanirrahim, kemudian diikuti dengan Alhamdulillahirabbil alamin, kita nafikan segala macam pujian kepada makhluk. Sebab apa? Firman Allah Alhamdulillahirabbil alamin artinya segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Di dalam ayat ini kita temukan ada alif lam. Ada spidol? Tidak ada. Baik, mungkin bisa dibuka mushaf masing-masing, perhatikan. Di dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla memulai firman-Nya dengan kata alhamdu. Ada alif lam di awal kalimat tersebut. Di dalam bahasa Arab, kata-kata yang diawali dengan alif lam seperti ini yang memiliki makna umum, fungsinya untuk apa? Siapa yang tahu? Lil hasr, sebagai bentuk pembatasan, bahwa tidak ada pujian kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pujian apapun tidak boleh kita arahkan kepada makhluk ketika pujian tersebut melebihi pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Dia Allah Azza wa Jalla yang berhak untuk dipuji dengan segala karunia-Nya. Dan kata alhamdu, pujian kepada Allah di dalam ayat ini, dalam permulaan surat ini, berbeda dengan kata asyukru. Kata alhamdu adalah pujian yang terucap dari lisan seorang hamba atau terjemahkan dalam gerak seorang hamba dalam kehidupannya. Ketika Allah memberi dia ataupun tidak memberi dia, dia tetap mengucapkan apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Makanya di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillahi ala kulli hal. Puji syukur kepada Allah dalam setiap keadaan. Saat Allah memberi ataupun saat Allah tidak memberi kepada kita. Sebab Allah memberi kepada kita dengan kasih sayangnya, dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberi kita atas hikmahnya.
Sebab boleh jadi ketika dia memberi segala sesuatu yang kita inginkan, boleh jadi itu akan membawa mudarat bagi kita. Sehingga Allah Azza wa Jalla memberi apa yang kita butuhkan dan tidak selalu memberi apa yang kita minta. Sekali lagi, Allah selalu memberi kepada kita apa yang kita butuhkan, namun tidak memberi setiap apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan kata syukur. Syukur itu biasanya terucap ketika apa? Ketika membalas sesuatu. Kalau kata alhamdulillah, diberi atau tidak, pujian itu tetap ada kepada Allah Azza wa Jalla. Berbeda dengan kata asyukru. Kalau asyukru biasanya sebagai balasan atas satu pemberian, baru kita berterima kasih. Seperti ada orang yang mengucapkan kata memberikan sesuatu kepada kita yang bernilai, kita katakan apa? Kita katakan syukran, terima kasih. Ketika diberi, kemudian kita balas dengan apa? Jazakallahu khairan, ya. Semoga Allah membalas kebaikanmu. Kata Nabi SAW, barang siapa yang membalas kebaikan orang lain dengan ucapan jazakallahu khairan, semoga Allah Azza wa Jalla membalas kebaikanmu, sungguh dia telah membalasnya dengan sesuatu yang lebih. Kenapa? Dia mengakui bahwa apapun yang dia berikan kepada orang yang pernah memberi kepadanya tidak akan mampu membalas pemberian tersebut, sehingga dia memohonkan kepada Allah agar Allah sendiri yang membalas kebaikan orang tersebut. Makanya kita dianjurkan membaca apa? Jazakallahu khairan ketika kita mendapatkan kebaikan dari orang lain. Kenapa? Kita mengakui bahwa kita tidak bisa membalas kebaikan orang lain. Kenapa? Kita tidak mampu membalas kebaikan orang lain. Sekalipun kebaikan tersebut kita balas dengan pembalasan yang tulus. Kenapa? Nilai cinta yang ada di dalam pemberian orang lain tersebut kepada kita, itu yang kita tidak bisa balas. Begitu juga nilai kasih sayang ketika dia mengelurkan tangannya kepada kita, itu yang kita tidak bisa balas. Kenapa? Selalu ada nilai yang lebih, yang mungkin tidak ada batasannya untuk cinta yang menyertai setiap pemberian. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Kata Rabb di dalam bahasa Arab yang sering kita katakan Rabbi, Rabbi, ini lebih pas diterjemahkan dengan kata Rabb daripada kata Tuhan. Kenapa? Kata Rabb di dalam bahasa Arab itu punya makna yang lebih. Kata Rabb itu menunjukkan kepemilikan, menunjukkan bahwa Allah Azza wa Jalla yang menciptakan, menunjukkan bahwa Allah Azza wa Jalla yang mengatur. Sehingga kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, kita mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala, kita arahkan semua pujian kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai apa? Sebagai bentuk pengakuan bahwa dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam ini, mengatur alam ini. Kemudian apa? Memberikan kita kesempatan untuk hidup dan menikmati setiap jengkal dari buminya, atau menghirup setiap tarikan nafas dari udara yang Allah Subhanahu wa taala lepaskan untuk manusia, atau menikmati berbagai nikmat-nikmat yang banyak tersebut. Kita mengakui Allah Subhanahu wa taala di sini. Sehingga di dalam firman-Nya Alhamdulillahirabbil alamin terdapat satu dari ketiga macam tauhid. Ya, Alhamdulillahirabbil alamin, ini tauhid rububiyah. Ya, tauhid rububiyah. Kita mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam ini. Tidak ada sekutu bagi Allah. Tidak ada siapapun yang menyertai Allah Azza wa Jalla dalam menciptakan alam ini. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Di sini kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan kata Ar-Rahman. Siapa yang tahu arti Ar-Rahman? Yang Maha Pengasih dan tidak pilih kasih. Apa makna dari kalimat ini? Allah Azza wa Jalla mengasihi seluruh makhluknya, baik makhluk itu bersyukur ataupun kufur. Allah memberi kepada mereka pembagian rezeki darinya menurut ukuran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah beri hamba tersebut ketika dia bersyukur, dan Allah beri hamba tersebut ketika dia kufur kepadanya.
Ar-Rahman. Sehingga kata Maha Pengasih di sini, nama ini khusus bagi Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak boleh ada orang yang menamakan anaknya dengan Rahman, tetapi dengan Abdu Ar-Rahman, hamba Ar-Rahman. Jadi tidak boleh memanggil orang dengan nama Abdurrahman, dengan nama Rahman, apalagi disingkat jadi ada kebiasaan masyarakat kita menyingkat-nyingkat nama. Abdurrahman jadi Oman umpamanya, atau apalagi Saifullah jadi Ipul umpamanya. Apalagi apalagi nama yang antum tahu? Saifuddin jadi Udin. Kalau orang Gorontalo bilang Sulaiman jadi Mani. Jauh ya. Sulaiman jadi Mani. Atau Sofwan jadi Owan atau Ovan. Padahal nama itu ya sebenarnya tidak bisa diganti. Ketika kita memanggil orang lain, kita panggil dengan nama yang diberikan oleh orang tuanya. Ya, kalau kita memanggil nama orang lain, kita panggil dengan nama yang diberikan oleh orang tuanya. Kalau orang tuanya memberikan nama kepada anaknya Abdul Rauf, kita panggil dengan Abdul Rauf. Ya, orang tuanya memberikan nama kepada anaknya dengan Abdul Rahman, kita panggil dengan Abdul Rahman. Dan ini adalah sebaik-baik panggilan. Kita menghargai nama tersebut yang diberikan oleh orang tuanya kepada anaknya tersebut. Ar-Rahmanur Rahim, ini tauhid apa? Asma wa sifat. Ar-Rahmanur Rahim. Di dalam ayat ini kita mentauhidkan Allah, bahwa hanya Allah Azza wa Jalla saja yang memiliki sifat pengasih yang tidak pilih kasih tersebut. Kasih yang ada di dalam diri manusia biasanya itu muqabil asyai. Ketika seseorang memberikan sesuatu kepada kita, biasanya ada harapan yang dia inginkan dari pemberian tersebut, baik secara langsung ataupun tidak secara langsung. Tidak dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla memberikan pemberiannya kepada siapapun. Orang tersebut mau kufur atau tidak, Allah akan beri. Allah Azza wa Jalla akan beri. Dan tidak ada, sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, tidak ada yang paling pengasih dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat dari masalah bertukar hadiah atau memberikan, tidak ada yang lebih tulus pemberiannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kenapa? Secara fitrawi, orang itu kalau berbuat baik kepada kita, pasti ada yang dia inginkan dari kebaikan yang dia berikan tersebut kepada kita. Dan memang seperti inilah manusia. Makanya berharap dan bertumpu pada manusia itu melelahkan. Ketika kita berbuat baik kepadanya, lalu karena satu kesalahan, dia akan melupakan semua kebaikan kita. Kalau kita punya 99 kebaikan dan satu kesalahan, maka kita akan jatuh di mata dia karena satu kesalahan tersebut. Berbeda ketika kita bertumpu dan berharap kepada Allah Azza wa Jalla. Kita punya 99 dosa, dengan dari 99 dosa tersebut, dengan satu kebaikan yang kita lakukan, dengan izinnya Allah Azza wa Jalla akan menghilangkan, menghapuskan 99 keburukan tersebut. Makanya berharap pada manusia itu melelahkan dan selalu berujung dengan apa? Sepi. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Kata Ar-Rahim di sini bermakna apa? Lagi Maha Penyayang. Dan kasih sayang Allah ini khusus. Kalau tadi Ar-Rahman maknanya umum, pemberian dari Sang Maha Pengasih kepada orang yang syukur, kepada orang yang kufur. Tetapi kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala ini tidak dia beri kecuali kepada hamba-hamba yang dia cintai, hamba-hamba yang dia sayangi. Makanya soal pemberian, soal karunia, soal rezeki, insya Allah kita semua sama, ada jatahnya di sisi Allah. Tapi soal cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala ini tidak semua bisa memilikinya. Hanya ibadur Rahman, hamba-hamba pilihan Sang Rahman Ar-Rahim yang diberikan kasih sayang tersebut. Tidak semua orang bisa berhak mendapatkan kasih sayang. Tidak semua orang berhak mendapatkan apa? Kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya hambanya yang dia cintai, mereka inilah yang akan mendapatkan kasih sayang dari Allah
Subhanahu wa ta'ala. Siapakah ibadur rahman yang berhak mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu? Coba kita buka surah Al-Furqan. Sudah dapat? Surat yang ke-25, dimulai dari ayat ke-61 hingga ayat ke-77. Nah, ini sifat ibadur rahman, hamba-hamba ar-rahman yang akan mendapatkan jaminan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat apakah sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan, yang Allah Subhanahu wa ta'ala kabarkan di dalam ayat ini ada pada kita. Kalau ada, maka bergembiralah dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, wa ibadur rahmanil ladina yamshuna 'alal ardi hawnan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salaman. Dan hamba-hamba ar-rahman itu adalah mereka yang berjalan di atas muka bumi haunan. Haunan itu dengan pelan, tetapi bukan lambat. Bukan orang yang berjalan dengan lambat, juga bukan orang yang terlalu cepat dalam berjalan. Al-Quran mengisyaratkan di sini bahwa karakter orang itu bisa dilihat dari cara dia berjalan. Makanya ada cara berjalannya orang yang memiliki sifat sombong, ada cara jalannya orang yang memiliki sifat tawadhu, ada cara jalannya wanita, dan ada cara jalannya laki-laki. Di sini Allah mengatakan ibadur rahman itu yamshuna 'alal ardi haunan. Mereka selalu berjalan di bumi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh kerendahan hati dan penuh ketenangan. Kata haunan di sini artinya adalah waqar, ketenangan yang muncul dari hamba tersebut ketika berjalan karena ketawaduannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hamba ar-Rahman. Sifat mereka yang pertama ini. Makanya Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Luqman, "Wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi marhan." Jangan kamu palingkan wajahmu dari manusia, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan apa? Cara berjalan yang congkak. Bagaimana memalingkan pandangan dari manusia? Dalam interaksi kita dengan orang lain, kadang-kadang ketika kita berbicara, kita tidak menatap objek yang apa lawan bicara kita tersebut, apalagi saat salaman. Kadang-kadang ketika kita salaman dengan orang lain, maka wajah kita mengarah pada arah yang lain. Ya, kita salaman tapi assalamualaikum akhi. Kita sedang berbicara dengan orang lain. Ini tercela. Ini perbuatan yang tidak baik. Makanya ketika kita salaman dengan orang lain, kita tatap wajahnya. Kita tanyakan, apa kabar? Apa kabar antum akhi? Ini sifat ibadur rahman. Nabi SAW mengatakan, wala tusa'ir khaddaka linnas. Jangan kamu palingkan wajahmu tersebut dari manusia. Yaitu saat berinteraksi dengan mereka. Saat berinteraksi dengan mereka. Kenapa? Ini sifat orang yang sombong, memalingkan wajahnya dari manusia. Apalagi kalau orang itu tidak terlalu penting. Ketika di hadapan kita, yang kita sedang berbicara dengan orang yang penting, tiba-tiba ada orang yang kita lihat biasa, padahal mungkin saja orang itu di mata kita biasa, sudah jauh melangkah ke terap-terap surga yang paling tinggi. Tapi kita tidak tahu. Kita cuek, kita menganggap dia adalah orang yang tidak terlalu berarti bagi kita, sehingga kita memalingkan wajah kita darinya dan konsentrasi penuh kepada orang yang kita anggap penting dan mulia. Sehingga kalau salamannya cuma sekedar salaman, kita tetap berbicara dengan pejabat, dengan pimpinan. Ini cuma pembantu, ini cuma tukang taman, ini cuma apa ya, sudah. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tercela. Sifat ibadur rahman tidak seperti ini. Sifat ibadur rahman seperti ini. Sifat orang-orang yang berhak mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala tidak seperti ini. Wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha. Dan janganlah kamu maraha, ya, janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan congkak. Bagaimana berjalan di muka bumi dengan congkak? Ya, antum mungkin sudah pernah melihat bagaimana cara berjalannya orang-orang yang sombong. Kalau berjalan, dada lebih dahulu, terbusungkan dadanya. Dia lupa bahwa ada Allah Azza wa Jalla yang maha
tinggi yang dimana dia diperintahkan untuk tawadhu. Sifat yang kedua dari mereka, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila mereka ibadur rahman, hamba-hamba ar-Rahman tersebut disapa oleh orang-orang yang bodoh. Orang yang bodoh di dalam ayat ini, Allah tidak memaksudkan orang bodoh sebagai lawan dari kata berilmu, tidak. Tetapi bodoh di dalam ayat ini maksudnya adalah perbuatan bodoh. Baik perbuatan bodoh tersebut muncul dari orang yang jahil sebagai lawan dari berilmu, atau muncul justru dari orang yang berilmu. Apa kata Allah? Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila mereka disapa oleh orang-orang yang jahil. Jahil di sini tidak tahu bagaimana menyapa orang lain, dengan sapaan yang tidak baik, dengan lakap-lakap atau julukan yang kurang baik. Apa kata mereka? Qalu salama. Mereka hanya mengucapkan kata-kata yang baik saja, tidak terlalu mengambil pusing atau meladeni orang tersebut yang menyapanya dengan sapaan yang bodoh. Kenapa? Hanya orang bodoh yang akan melayani orang bodoh. Ini sifat ibadur rahman, cuek terhadap sapaan bodoh dari orang lain. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kemudian Allah Azza wa Jalla menyebutkan sifat mereka yang selanjutnya, walladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyaman. Orang-orang yang terjaga di malam harinya dalam sujud kepada Allah, dalam qiyam, melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ibadur rahman tersebut. Makanya orang-orang yang merindukan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala di malam hari, apa Allah katakan di dalam Quran surat As-Sajdah? Tatajafa junubuhum 'anil madaji. Lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur mereka. Kenapa? Mereka disibukkan dengan ibadah kepada Allah, terutama di 2/3 malam yang terakhir, saat Allah turun ke langit dunia yang pertama dan mengatakan, mana orang-orang yang mau minta ampun itu? Niscaya akan aku ampunkan. Mana mereka yang mau meminta? Niscaya aku beri. Setiap malam Allah kumandangkan ini. Mana orang yang meminta ampunanku? Mana orang yang meminta kepadaku? Tetapi kita saat ditawarkan dalam keadaan tidur. Bagaimana kita mau mendapatkan ampunan dan pemberian dari Allah? Saat Allah menawarkan pemberian dan pengampunan tersebut, kita dalam keadaan tidur. Subuh pun kita masih dalam keadaan tidur. Pukul 6 baru kita bangun, buru-buru datang ke kampus atau ke kantor, melupakan Allah, padahal dialah yang mengizinkan kita untuk menikmati mentari di hari itu. Lalu kita lupakan Allah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan segala kemurahannya tetap memberikan apa yang kita butuhkan meskipun tanpa kita meminta. Coba kita lihat, pernah tidak kita meminta kepada Allah agar saat kita terbangun nanti jantung kita masih dalam keadaan berdetak? Pernah tidak kita minta sebelum tidur, ya Allah, mudah-mudahan saat esok menjelang jantung saya masih dalam keadaan sehat? Pernah kita meminta itu atau tidak? Tidak pernah. Tetapi lagi-lagi kita bangun dari tidur, jantung kita dalam keadaan berdetak tanpa kita memintanya. Pernah tidak kita meminta kepada Allah agar saat terbangun mata kita masih bisa menatap indahnya dunia, masih bisa menatap senyum dari anak-anak kita, masih bisa menatap senyum dari istri kita, masih bisa membaca dengan baik dunia pada hari itu? Pernah tidak kita minta? Tidak pernah. Mungkin bagi sebagian orang mungkin pernah, tapi ada sebagian orang yang lupa bahwa saat dia tertidur, ruhnya terpisah dari jasadnya. Ruhnya terpisah dari jasadnya. Tetapi lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan pemberian tersebut tanpa dia memintanya. Kita tidak pernah meminta agar Allah Subhanahu wa taala mengizinkan anak-anak kita di hari berikutnya masih dalam keadaan cerah ceria, masih dalam keadaan hidup, keluarga kita masih utuh. Kita tidak pernah meminta kadang-kadang ketika kita tidur. Tetapi ketika kita bangun, semua karunia tersebut kita nikmati tanpa kita memintanya. Ketahuilah Bapak dan Ibu, ikhwan sekalian yang dirahmati oleh Allah, ada begitu banyak jutaan bahkan bermiliar nikmat yang Allah Azza wa Jalla
berikan kepada kita dan itu kita nikmati tanpa kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka satu hal yang harus kita renungkan, kenapa hanya karena satu permintaan yang hingga saat ini belum dikabulkan oleh Allah, kita lantas berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Pikirkan, ketika doa kita belum juga terkabul, belum juga diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, pikirkan begitu banyak nikmat yang Dia berikan tanpa kita minta yang belum kita syukuri. Begitu banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang belum kita syukuri. Sehingga malulah ketika kita berdoa kepada Allah lalu Allah belum mengijabahi doa tersebut, dan karena hikmah yang diketahuinya kemudian kita berprasangka tidak baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi ketika Allah Azza wa Jalla belum mengabulkan permohonan mobil kita kepadanya karena mungkin mobil tersebut akan membuat kita sering melewati masjidnya. Boleh jadi ketika Allah Subhanahu wa taala belum mengaruniakan kepada kita motor, boleh jadi motor tersebut hanya akan membuat kita lalai dari kuliah dan lain-lain sebagainya. Jarak tempuh dari kampus malah akan semakin bertambah dengan adanya mobil dan motor tersebut, ataupun kekayaan yang lain yang sering kita mintakan kepada Allah Azza wa Jalla. Boleh jadi setiap saat kita meminta jodoh kepada Allah Subhanahu wa taala pun tidak kunjung jua karena memang kita belum saatnya mendapatkan karunia yang besar tersebut. Mungkin saja Allah masih menginginkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua sebelum membagi kasih kita tersebut dengan istri atau orang yang kita cintai. Selalu ada hikmah dari pemberian Allah Subhanahu wa taala, dan selalu ada hikmah dari mengapa Allah Subhanahu wa taala belum mengabulkan pemberian kita selama ini. Kita lihat sifat mereka yang selanjutnya, itu ibadur rahman. Walladzina yaquluna rabbana isrif 'anna 'adzab jahannam. Mereka itulah orang-orang yang berdoa memohon kepada Allah agar dijauhkan dari azab jahannam. Inna 'adzabaha kana gharama. Sesungguhnya azab Allah Subhanahu wa taala itu akan terus berlangsung. Walladzina yaquluna rabbana isrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Ini sifat mereka yang selanjutnya, ibadur rahman itu. Orang-orang yang apabila berinfak tidak israf, tidak berlebihan. Walam yaktur, dan tidak suka menahan rezeki yang Allah berikan kepadanya untuk orang lain. Ini sifat ibadur rahman. Dia kalau berinfak tidak berlebihan, tidak lebay. Begitu juga ketika dia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala karunia yang banyak, dia tidak menahan rezeki tersebut. Dia tetap memberikan hak yang menjadi milik orang lain yang dititipkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam hartanya tersebut. Wa kana baina dzalika qawama, tetapi dia bersifat pertengahan dalam pemberian. Bersikap pertengahan di dalam pemberiannya. Ada hal yang mungkin perlu diluruskan dalam memahami al-israf. Israf itu sering kita keliru dalam membedakan antara israf dan tabdzir, mubadir dan israf. Kadang-kadang kalau ada orang makan, makanannya tidak habis, kita katakan mubadir. Ini sebenarnya keliru. Kita katakan kalau ada orang makan, makanannya tidak habis, orang ini melakukan perbuatan israf. Apa perbedaan mubadir dengan israf? Kalau israf itu artinya menafkahkan harta yang kita dapatkan dari cara yang halal untuk hal yang halal, tetapi melebihi dari apa yang kita butuhkan. Ini disebut israf. Jadi kalau ada orang yang mengambil makanannya tersebut tidak habis, orang ini melakukan perbuatan israf dan tidak termasuk kawannya setan. Nah, yang mubadir itu adalah apabila kita menafkahkan harta yang kita miliki pada hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Ini disebut dengan tabdzir. Allah berfirman, "Wala tubadziru tabdzira." Janganlah kalian melakukan perbuatan mubadir. Perbuatan mubadir itu artinya menafkahkan harta pada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Contohnya pada khamar, contohnya pada judi, contohnya pada rokok. Ini hal-hal yang diharamkan oleh syariat kita. Nah, pelakunya disebut ahli tabdzir, pelaku sifat mubadir. Wa innal mubadirina, kata Al-Quran, innal mubadirina kanu
ikhwan syayatin. Orang-orang yang mubadzir itu adalah kawannya syaitan. Jadi orang yang membelanjakan hartanya pada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat yang selanjutnya tentang ibadur rahman yang berhak mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Mereka bukanlah orang yang menyeru Tuhan, menyeru Allah Azza wa Jalla, ya, bersama Allah Azza wa Jalla Tuhan-Tuhan yang lain. Artinya mereka bebas dari kesyirikan. Mereka inilah yang berhak apa? Mendapatkan kasih sayang Allah. Wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq. Mereka tidak membunuh jiwa-jiwa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan cara yang hak. Bagaimana membunuh jiwa dengan cara yang hak? Yaitu dengan menegakkan qisas. Dengan menegakkan qisas. Ini baru boleh. Tapi kalau membunuh jiwa yang tidak bersalah, apapun alasannya, sebagian orang keliru di dalam memaknai jihad umpamanya. Kita lihat orang-orang yang memaknai jihad dengan membunuh, maka kita lihat mereka selalu keliru di dalam menerapkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita lihat banyak di antara mereka yang membunuh jiwa yang tidak bersalah, yang tidak berdosa. Yaqtuluna an-nafs bighairil haqq. Di sana ada orang muslim, di sana ada orang kafir yang berhak mendapatkan perlindungan dari kaum muslimin. Ketika kaum muslimin kuat, ikut juga terbunuh. Maka ini merupakan perbuatan yang keliru. Dan hamba Allah, ibadur rahman yang berhak mendapatkan kasih sayangnya, itu tidak akan melakukan perbuatan ini. Wala yaznun, dan mereka juga tidak suka berzina. Berzina di sini baik dengan zina mata, ataupun zina hati, zina tangan, dan lain-lain sebagainya. Waman yaf'al dzalika yalqa athama. Siapa yang melakukan itu, dia akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah akan mengekalkan mereka. Allah akan mengadab mereka pada hari kiamat. Kecuali orang-orang yang mau bertaubat. Illa man taba wa amana wa 'amila salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Kecuali orang-orang yang mau bertaubat dari dosa-dosa tersebut dan beriman kepada Allah, melakukan amalan yang saleh, mereka itulah orang-orang yang akan digantikan keburukan-keburukan mereka oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa man taba wa 'amila salihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba. Barang siapa yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, taubat dalam arti apa? Meninggalkan segala kebiasaan buruknya, segala kebiasaan maksiatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat dari hamba tersebut, bagaimanapun kedudukan hamba tersebut, bagaimana dosa hamba tersebut. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyeru di dalam hadits qudsi. Siapa yang hafal? Ya ibadi. Siapa yang hafal hadisnya? Wahai hamba-hambaku, seandainya kalian datang kepadaku dengan dosa sepenuh langit dan bumi, maka aku akan datang kepada kalian dengan ampunan sepenuh langit dan bumi itu pula. Wahai hamba-hambaku, ya ibadi, selama engkau berharap kepadaku, selama engkau tidak menyekutukanku, maka aku akan ampunkan semua dosa-dosamu, wala ubali, dan aku tidak akan peduli lagi. Sebab kenapa? Kalau manusia memaafkan, sebagaimana ungkapan yang masyhur, bagaimana Akhfairus, maaf iya, lupa tidak. Ini karakter manusia. Dia memaafkan iya, tapi lupa tidak. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Aku akan ampunkan dosa-dosamu, kata Allah, wala ubali, dan aku tidak peduli lagi. Artinya apa? Allah tidak meninggalkan athar. Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan athar, bekas-bekas dari dosa tersebut dari hamba tersebut. Allah akan ampunkan, dan Allah tidak akan peduli lagi. Kapan itu? Ketika hamba tersebut terus berharap kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali." Aku akan ampunkan semua dosa yang engkau lakukan dan aku tidak akan pedulikan lagi. Sekali lagi kapan? Saat hamba tersebut terus berharap kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dosa selain kesyirikan ini di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semua dosa insyaallah akan diampuni oleh Allah kecuali dosa syirik. Ini tidak akan diampuni oleh Allah kecuali dengan jalan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
Allah melanjutkan tentang apa? Tentang sifat mereka yang berhak mendapatkan kasih sayang darinya. Ibadur Rahman, hamba-hamba pilihan tersebut dari Ar-Rahman. Walladzina la yashhaduna az-zur. Orang-orang yang tidak mempersaksikan persaksian yang palsu. Orang yang tidak memberikan persaksian palsu. Sebab kenapa? Persaksian palsu ini amat sangat berbahaya, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mempersaksikan melakukan sesuatu padahal dia tidak pernah melakukan hal tersebut, atau dia mengatakan telah menyaksikan orang lain melakukan ini dan itu padahal itu tidak pernah terjadi. Persaksian palsu dosanya besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair?" Maukah kalian aku kabarkan tentang sebesar-besarnya dosa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-isyraku billah." Al-isyraku billah, ini dosa besar yang pertama, menyekutukan Allah. Wa uququl walidaini, durhaka kepada kedua orang tua. Wa kana muttaqian fajalasa. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis ini, beliau sallallahu alaihi wasallam saat itu dalam keadaan bersandar. Jadi ketika ada orang di sampingnya, Nabi SAW mengatakan apa? Maukah kalian aku beritahukan tentang dosa-dosa yang besar itu? Kata Nabi SAW kepada mereka. Nabi SAW mengatakan seperti itu. Ada orang mengatakan, ya wahai Rasulullah, tentu kami mau. Nabi SAW mengatakan, yang pertama al-isyraku billah, menyekutukan Allah. Yang kedua uququl walidaini, fajalasa. Kemudian Nabi SAW bangkit dari sandarannya tersebut dan duduk. Wa kana muttaqian fajalasa faqal. Kemudian dia mengatakan apa? Ala qaulu zur wa syahadatu zur. Di antara dosa besar yang selanjutnya yang membuat Nabi sampai memilih duduk untuk menyampaikan dosa tersebut, perkataan dusta dan persaksian yang palsu. Ini menunjukkan apa? Berkata dusta dan bersaksi palsu merupakan dosa besar yang dimana pelakunya harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perawi yang meriwayatkan hadis ini dari Nabi mengatakan, "Fama zala yukarriruha hatta qulna laitahu sakat." Nabi SAW ketika beliau duduk, beliau mengatakan ala qaulu zur wa syahadatu zur, diulang-ulang perkataan tersebut sebagai penegasan bahwa dosa-dosa tersebut merupakan dosa-dosa besar, sehingga kami yang mendengarkan sabda tersebut dari Nabi SAW mengatakan, andai Nabi mau diam. Karena Nabi terus mengulangi ala wa qaulu zur wa syahadatu zur, perkataan palsu dan persaksian palsu, perkataan palsu dan persaksian palsu. Ini menunjukkan apa? Bahwa perbuatan tersebut merupakan dosa besar yang harus dihindari oleh orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa idza marru bil lagwi marru kiramah. Ya, ketika ibadur Rahman tersebut melewati hal-hal yang melalaikan, maka mereka melewatkannya begitu saja, tidak menyibukkan hati mereka dengan hal-hal yang melalaikan tersebut. Walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yakhiru 'alaiha summan wa umyana. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru wa yulqawna fiha tahiyatan wa salama khalidina fiha hasunat mustaqarran wa muqama. Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum faqad kadzdzabtum fasawfa yakunu lisama. Terjemahannya bisa dilihat di Al-Qur'an. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin. Ini kita belum sampai pada pertengahan lautan tersebut, samudra tersebut. Apalagi kita belum sampai ke dasar menyelami, dan mungkin sampai ta'lim kita selesai pun kita tidak akan sampai ke dasar itu. Allah berfirman, Maliki yaumiddin, pemilik hari kiamat, yang menguasai hari pembalasan. Kata ad-din di dalam bahasa Arab bisa bermakna agama dan juga bisa bermakna hari pembalasan. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sini kita akan bicara panjang lebar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Setelah Allah Azza wa Jalla menyebutkan pada ayat-ayat sebelumnya, di dalamnya ada pujian. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Kemudian pengakuan bahwa Allah yang menguasai hari pembalasan. Dalam firman-Nya Malik Yaumiddin, setelah mengakui keesaan Allah dan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala, barulah hamba tersebut mengucapkan apa? Bentuk pengakuannya kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa hanya kepada Rabb-Nya, kepada yang telah menciptakan itu, kepada yang telah mengatur itu, kepada yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Kata iyyaka na'budu di sini objeknya didahulukan. Objeknya didahulukan. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Arab, kata iyyaka na'budu itu artinya na'buduka ya Rabb, wahai Tuhan, hanya kepadamu kami menyembah. Di sini objeknya didahulukan, ya, menunjukkan apa? Bahwa tidak ada selain Allah yang kita sembah. Penyembahan kita murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada tauhid uluhiyah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah yang Maha Kuasa tersebut, hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Disebutkan penyembahan terlebih dahulu, baru permohonan pertolongan. Ada isyarat di dalam ayat ini agar seorang hamba sebelum dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih dahulu dia harus memuji Allah, memuji keagungan Allah. Kemudian setelah itu dia mempersembahkan amalnya, ubudiyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, barulah dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Hanya kepada zat yang kita sembah tersebut kita memohon pertolongan. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang diajarkan kepada sahabat Ibnu Abbas, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Ya ghulam, ihfazillah yahfazka. Wahai anak muda, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Bagaimana menjaga Allah? Siapa yang tahu? Ada yang tahu arti menjaga Allah? Oke, kalau kita baca hadis ini tanpa mengacu pada tafsiran para ulama, maka kita akan keliru di dalam memaknai hadis ini. Kita akan mengira bahwa Allah butuh penjagaan kita. Maksud jagalah Allah adalah jaga syariatnya, jaga perintahnya, dan tinggalkan larangannya. Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapati Allah di hadapanmu. Maksudnya apa? Kita akan temui kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Kita akan temui pengabulan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan menemui apa yang Allah lakukan pada kita sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk penggenapan dari segala janji Allah Subhanahu wa taala sebelum kita meminta. Ihfazillah tajidhu tujahak. Wa idza sa'alta, kata Rasulullah, dan apabila kamu meminta, memohonlah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan apabila kamu mohon pertolongan, mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Nabi SAW, diajarkan kepada seorang anak kecil. Para ulama mengatakan hendaklah anak-anak itu yang pertama kali diajarkan kepada mereka bagaimana mengenal Rabb mereka, Tuhan mereka, dan hak-hak Rabb mereka terhadap mereka. Menyembah Allah, kemudian meminta hanya kepada Allah. Sebagaimana Nabi mengajarkan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta pada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu mohon pertolongan, mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang hafal hadisnya? Dan janganlah kamu mengatakan terhadap sesuatu, "Lau anni fa'altu kada lakana kada." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah." Bersungguh-sungguhlah terhadap apa yang mendatangkan manfaat bagimu, dan memohonkan pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla.
Dan janganlah kamu mengatakan terhadap sesuatu yang telah terjadi, kalau seandainya lau anni fa'altu kada lakana kada. Kalau seandainya saya lakukan begini akan begini. Ini perkataan yang dilarang. Apalagi kalau hal tersebut telah terjadi. Kalau hal tersebut belum terjadi, seperti kita merencanakan satu bangunan, kita katakan kalau ini diletakkan di sini nanti ininya akan seperti ini. Ini boleh. Tetapi untuk sesuatu yang telah terjadi, kita dilarang untuk mengatakan apa? Kalau kamu begini pasti akan begini. Seolah-olah dia mengatur kehidupan. Seolah-olah dia yang mengatur kehidupan. Tetapi apa? Katakan Masya Allahu Qaddarallahu wa masya'a fa'al. Ini merupakan takdir Allah dan apa yang dia kehendaki pasti terjadi. Ini apabila telah terjadi. Apabila telah terjadi. Makanya kita tidak boleh mengucapkan apa kata-kata seperti itu. Seandainya kamu tadi keluar tidak bawa motor, pasti kamu tidak akan dicegat oleh begal. Seandainya kamu tadi jalan di arah kiri, maka kamu tidak akan begini dan begitu. Seandainya begini, kamu tidak akan celaka kalau begini dan begitu. Ini perkataan lau yang terlarang. Perkataan lau seandainya yang terlarang. Tapi kalau seandainya tersebut untuk sesuatu yang belum terjadi, sebagai bentuk perencanaan terhadap sesuatu, maka ini diperbolehkan. Tetapi kalau untuk menyesali sesuatu, maka ini dilarang. Kenapa? Ini sebagai bentuk penolakan terhadap takdir yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagai bentuk penolakan terhadap takdir, dan ini dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki aku jalan yang lurus. Tunjuki aku jalan yang lurus. Setelah kita beribadah kepada Allah, menyerahkan ubudiyah kita kepada Allah, dan kita menyerahkan sepenuhnya urusan kita kepada Allah, hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan, ya Allah. Pengakuan bahwa ubudiyah kita hanya untuk Allah, pengakuan bahwa kita hanya berharap dan meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus. Untuk pembahasan ihdinas siratal mustaqim ini, pembahasannya sangat panjang, dan kita akan cukupkan tentang apa itu as-sirat al-mustaqim yang selalu kita mohonkan kepada Allah di dalam salat kita. Ihdinas siratal mustaqim, sebagaimana pernah ditanyakan kepada salah seorang sahabat radhiyallahu taala anhu tentang maknanya, beliau mengatakan bahwa as-sirat al-mustaqim itu huwa tariqun tarakana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi awwalihi wa akhiruhu fil jannah wa ala janbatay at-tariq an yaminihi wa an shamalihi jawab. Kata beliau Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu ketika menafsirkan as-sirat al-mustaqim, sirat al-mustaqim itu adalah jalan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan kita di atasnya. Awal daripada jalan tersebut pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ujungnya berada di surga. Dan di antara dua tepi jalan tersebut ada jalan-jalan yang lain, di mana dalam setiap jalan tersebut ada batu-batu sandungan. Makanya ketika kita memohonkan kepada Allah ihdinas siratal mustaqim, kita memohon untuk dimatikan oleh Allah, tidak hanya sekedar memohon agar kita mendapatkan jalan hidayah itu, tetapi di saat yang sama kita memohon agar diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala di jalan hidayah tersebut. Kenapa? Sebagian orang yang tidak mengerti Al-Quran, mereka mengatakan orang Islam itu tidak ada jaminan keselamatan di dalam agama mereka. Kenapa? Buktinya setiap sholat mereka mengatakan ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Berarti mereka tidak di atas jalan yang lurus. Ini kata mereka. Padahal mereka keliru. Mereka tidak membaca tafsiran para ulama. Ya, tentunya tafsiran tersebut disimpulkan dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa permohonan kita, mengapa kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim di dalam salat kita, di dalam Fatihah kita, kita tidak hanya memohon petunjuk dari Allah Azza wa Jalla, tetapi di saat kita mengucapkan ya Allah tunjuki aku jalan yang lurus, di saat yang sama kita juga memohonkan kepada Allah agar tetap diberi keistiqomahan untuk tetap di atas jalan yang lurus tersebut. Kenapa? Kita tidak bisa menjamin di atas apa Allah menutup usia kita. Kita tidak bisa menjamin di atas apa Allah Azza wa Jalla menutup usia kita. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang panjang, "Wa inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli al-jannati hatta ma yakunu bainaha wa bainahu illa dira' fayasbiqu alaihi al-kitab fa'amila bi 'amali ahli an-nar fadakhalaha." Boleh jadi ada di antara kamu, kata Nabi, yang beramal dengan amalan penduduk surga. Penduduk surga atau neraka? Penduduk neraka. Sampai-sampai tidak ada antara dia dan neraka kecuali sejengkal, tetapi takdir telah mendahuluinya. Sehingga di akhir hayatnya dia beramal dengan amalan ahli surga,
lalu dia masuk ke dalam surga. Begitu juga sebaliknya. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah. Boleh jadi ada di antara kamu yang melakukan amalan ahli surga sepanjang hidupnya. Sampai-sampai tidak ada antara dia dengan surga kecuali 1 jengkal. Lalu takdir Allah mendahuluinya. Di akhir hayatnya fa'amila bi amali ahli nar fadakhalaha. Dia melakukan amalan ahli neraka sehingga dia dimasukkan ke dalam neraka. Tapi kita harus ingat, tidak ada yang tahu tentang takdir kita. Sehingga di dalam ayat ini selain kita memohon hidayah kepada Allah, kita juga memohon agar diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas jalan hidayah tersebut. Hidayah itu ada 2 macam. Yang pertama hidayatul taufik, dan yang kedua hidayatul irsyad. Apa itu hidayatul taufik? Kemampuan untuk menunjukkan hati manusia, membimbing hati manusia ke jalan yang lurus. Ini tidak dimiliki kecuali oleh Allah Azza wa Jalla, dan tidak diberikan bahkan kepada para nabi. Makanya ketika Nabi SAW memohonkan ampun untuk pamannya, Allah mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta. Wahai Muhammad, kamu tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai. Allah nafikan hidayatul taufik kepada Nabi SAW. Kamu tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Kemudian hidayah yang kedua adalah hidayatul irsyad. Kemampuan untuk memberikan penjelasan kepada orang lain akan jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini diberikan kepada para nabi, diberikan kepada para dai, diberikan kepada orang-orang saleh, diberikan kepada para guru untuk menunjuki anak didiknya dan lain sebagainya. Dan hidayatul irsyad ini dibagi lagi menjadi 2. Ada yang disebut dengan hidayatun ila tariq, dan ada yang disebut dengan hidayatun ala tariq atau hidayatun fit tariq, yaitu hidayah kepada jalan yang lurus dan hidayah di atas jalan yang lurus, petunjuk di atas jalan yang lurus. Ini bisa dipahami kalau kita berikan gambaran secara sederhana. Kalau ada orang yang bertanya kepada kita, akhi, fakultas kedokteran itu di mana? Kedokteran gigi khususnya. Oh, fakultas kedokteran gigi itu antum masuk dari pintu gerbang, kemudian belok ke arah kanan, terus belok ke arah kiri. Nah, di situ fakultas kedokteran gigi. Ini hidayatun ila tariq. Hidayatun ila tariq itu artinya hanya sekedar memberikan peta kepada orang lain, kemudian selebihnya orang itu sendiri yang akan mencari. Tetapi hidayatun ala tariq ini martabat yang paling tinggi, kedudukannya paling tinggi. Kenapa? Dia tidak hanya sekedar memberikan peta. Analogi sederhananya seperti ini. Akhi, di mana fakultas kedokteran gigi itu? Oh, fakultas kedokteran gigi. Sini, saya antar. Nah, orang yang kedua ini istimewa. Kenapa? Dia tidak hanya menunjukkan jalan kepada orang lain, tetapi dia berjalan di atas jalan yang sama dan mampu menerjemahkan apa yang dia inginkan dari orang tersebut. Ketika dia mengajak orang lain kepada kebaikan, dia yang pertama melakukan kebaikan itu. Ini hidayatul tariq luar biasa. Kalau orang bisa menjadi seperti ini, luar biasa. Ketika dia menganjurkan kepada orang lain untuk bersedekah, dia yang paling pertama bersedekah. Ketika dia menganjurkan kepada orang lain untuk menghidupkan malam, dia yang paling pertama untuk menghidupkan malam. Selalu menjadi orang yang pertama. Tidak hanya sekedar menunjukkan orang lain jalan yang lurus, tetapi dia juga menemani orang lain di atas jalan yang lurus. Sini akhi, kamu mencari jalan menuju Allah Azza wa Jalla, sini saya bimbing. Saya antarkan Anda kepada jalan yang lurus, dan mari sama-sama kita tempuh ya kehidupan kita di atas jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kemudian Allah Azza wa Jalla menjelaskan tentang jalan yang lurus tersebut, siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan engkau, orang-orang yang engkau berikan nikmat, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai, dan juga bukan jalan orang-orang yang tersesat. Banyak sekali yang bisa kita petik dari samudra Al-Fatihah ini, tetapi sekali lagi waktu terbatas dan kita tidak mungkin untuk menjelaskan makna dan kandungan Al-Fatihah di waktu yang terbatas ini. Sekali lagi saya katakan bahwa saat ini kita masih berada di tepian yang paling dekat dengan daratan dari samudra yang luas tersebut. Kita belum sampai di tengah, apalagi menyelam sampai ke dalam dari lautan hikmah samudra Al-Fatihah. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.